wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selalu selesai. Semoga dengan doa ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat buat kalian dan bisa dimanfaatkan oleh kalian. Oke, anak-anak, jangan lupa absen kehadiran di e-learning ya, agar kalian nyatakan hadir dan mengikuti pembelajaran hari ini. Dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Ada 5. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga adalah menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Yang keempat adalah mengurangi kerumunan. Yang kelima adalah membatasi mobilitas. Ya, semoga dengan menjaga protokol kesehatan kita selalu di dalam lindungan Allah dan terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa juga tetap memakan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Oke, baik anak-anak. Sebelum Bapak masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Bapak akan mengulang pembelajaran minggu kemarin. Oke, Bapak mau tanya dulu nih sama kalian. Minggu kemarin Bapak sudah membahas tentang apa? Iya benar, oke, pinter ya. Bapak kemarin sudah membahas tentang bab 3, yaitu adalah tentang kerajinan dalam bahan plastik dan kertas. Hari ini kita masuk ke bab 4 ya anak-anak, yaitu masih tentang kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Tetapi pembelajaran kali ini kita akan masuk ke produksinya. Produksi itu atau produk itu hasilnya karyanya atau hasilnya yang dibuat dari bahan plastik dan kertas. Sebelum mulai, alangkah baiknya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh kalian yang anak. Yang pertama, mengetahui fungsi kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Yang kedua, siswa dapat menyatakan pendapat tentang prosedur membuat karya kerajinan dari bahan plastik dan kertas sebagai ungkapan rasa bangga dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah siswa merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan plastik dan kertas beserta modifikasinya berdasarkan orientasitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang keempat, siswa dapat membuat dan mempresentasikan karya kerajinan dari bahan plastik dan kertas dari wilayah setempat dan berdasarkan teknik dan produser yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga tujuan ini bisa tercapai semua dan kalian juga bisa menghasilkan produk atau karya-karya dari bahan yang terbuat dari plastik dan kertas. Nah, berkarya kerajinan dari bahan plastik dan kertas. Bahan plastik dan kertas sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mudah dicari, dan mudah didapatkan. Akan tetapi kebanyakan orang, plastik dan kertas apabila sudah digunakan itu akan dibuang di tong sampah dan sebagainya. Padahal anak-anak, kertas dan plastik bekas tersebut bisa dimanfaatkan untuk sebuah kerajinan. Nah, banyak keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan benda-benda yang ada sekitar, seperti tadi plastik dan kertas. Nah, dari bahan-bahan plastik dan kertas kita akan membuat desain suatu produk dengan kebutuhan dan kreativitas. Di samping itu juga sebagai hobi, apabila kalian hobi atau kalian kreatif, maka bahan-bahan produk plastik dan kertas itu bisa dibuat sebagai kerajinan secara mandiri dan tekun memunculkan keinginan untuk menjual
produk tersebut sehingga dapat menghasilkan uang, dan terlebih jika diproduksi dalam jumlah yang banyak. Jadi sebenarnya bahan plastik dan kertas yang kalian lihat atau kalian pernah membeli atau memakai, padahal semuanya itu adalah bahan-bahan yang gampang dibuat menjadi produksi atau produk kerajinan. Oke, ya. Nah, hari ini kita akan membuat namanya produk kerajinan. Produk artinya karya, ya. Hasilnya apa? Artinya sesuatu yang harus dibuat dari bahan plastik dan kertas. Nah, contoh-contoh bahan produk kerajinan dari bahan plastik dan kertas minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang contoh-contoh dari bahan kerajinan yang terbuat dari plastik dan kertas. Pernah kalian lihat misalkan pernah pergi ke Malioboro, ke Jogja, ya ada bahan-bahan yang terbuat dari plastik dan kertas itu dibuat kerajinan, ya, seperti vas bunga-bungaan, ya, kemudian tas, kemudian dan sebagainya. Banyak lagi produk-produk atau kerajinan yang terbuat dari bahan plastik dan kertas. Oke, contohnya seperti ini anak-anak, ya, yang ada di depan kalian. Nanti kalian bisa lihat di layar video kalian, ya. Di situ ada yang bernama pesawat yang terbuat dari kertas dengan 3 dimensi. Nah, ini pesawat ini sebenarnya terbuat dari kertas, ya anak-anak. Istimewa, ya. Sangat sempurna dan hampir seperti yang aslinya, padahal bahan utamanya adalah kertas. Bukan bahan-bahan yang sulit dicari padahal, tapi ini adalah gambar ini adalah bahannya terbuat dari kertas dan mudah dicari, ya, bahkan kertas bekas pun bisa digunakan. Oke, yang sebelahnya adalah patung naga dari plastik bekas untuk dekorasi eksterior taman. Nah, ini yang satu ini adalah terbuat terbuat dari plastik bekas, plastik yang sudah tidak digunakan, plastik yang sudah tidak dipakai, ya. Kalau misalkan kita biasanya dibuang plastik yang sudah dipakai, tidak dipakai, padahal apabila dibuat kerajinan nanti seperti yang ada di gambar seperti itu. Apabila kalian kreatif, semuanya anak-anak siswa-siswi kelas 7A sampai 7D adalah anak-anak yang kreatif semua. Sebenarnya kalian juga bisa membuat kerajinan yang seperti yang ada di gambar di samping Bapak ini, ya. Oke anak-anak, lanjut. Prosedur pembuatan produk kerajinan. Apa saja sih prosedur atau pembuatan produk kerajinan? Nah, untuk prosedur atau pembuatan kerajinan tidak sembarangan, ya anak-anak. Untuk membuatnya ada langkah-langkahnya supaya kalian menghasilkan kerajinan atau karya yang bagus. Nah, apa saja sumber-sumber inspirasi dalam berkarya untuk memperoleh gagasan dapat berasal dari lingkungan alam maupun imajinasi. Jadi sumber-sumber supaya karya kalian itu atau hasil kalian itu bagus adalah dari lingkungan alam atau imajinasi kalian, ya. Nah, kemudian melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar, seseorang dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas sebagai modal produk kerajinan khusus yang berbahan plastik dan kertas. Jadi kebanyakan orang-orang yang membuat kerajinan atau membuat karya dari bahan-bahan plastik dan kertas itu dia memiliki imajinasi yang luar biasa, ya, supaya imajinasi tersebut bisa dituangkan pada produk hasil dari karyanya tersebut dari botol plastik atau kertas. Membuat ini adalah produk atau karya pada pembuatan dari botol atau dari plastik atau dari kertas. Yang pertama, Bapak akan sebutkan, ya, membuat tempat pensil. Nah, biasanya kalian kalau misalkan mau pensil kalian atau pulpen kalian mau ditaruh di tempat yang supaya aman,
kalian biasanya beli ke toko. Padahal dalam sehari-hari, ya, dalam sehari-hari kita bisa membuat tempat pensil tersebut dengan sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja. Ya, nah misalkan tempat pensil berfungsi untuk menyimpan pensil, pulpen atau alat-alat yang lain, menghapus dan sebagainya. Tempat pensil dapat dibuat dengan memanfaatkan botol plastik. Nah, botol plastik tempat pensil itu bisa kita buat dari botol plastik bekas yang sudah tidak terpakai. Syaratnya adalah botol tersebut memiliki kualitas plastik yang bagus dan tidak terlalu tipis. Nah, kalian kalau misalkan mau membuat tempat pensil ya dari botol, harus cari botol yang kualitasnya bagus, yang tidak terlalu tipis, tebal ya. Contohnya botol minuman ya, atau minuman atau botol apalah yang bermerek ya, tapi yang kualitasnya bagus. Nah, untuk apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam membuat tempat plastik yang terbuat dari botol plastik? Alat dan bahannya seperti ini anak-anak. Silakan kalian nanti bisa membuat tempat pensil dari botol tersebut. Nanti tolong hasil karya kalian boleh dibawa ke sekolahan sebagai nilai tambahan kalian untuk Bapak tambahkan untuk nilai keterampilan kalian. Apabila ada anak yang tidak mengumpulkan, maka artinya nilai keterampilan kalian Bapak kosongkan ya. Jadi silakan anak-anak boleh membuat tempat pensil. Nanti Bapak akan sebutkan alat dan bahannya supaya kalian nanti di rumah bisa mengerjakan dan bisa membuat ya apa yang Bapak sampaikan. Oke, paham ya anak-anak? Sip. Oke, untuk alat dan bahannya yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah bahan. Bahannya adalah botol plastik dari oli atau minuman. Silakan kalian cari ya botol plastik dari oli dan minuman. Papan kayu setebal 1 cm, tutup botol atau pasta gigi, paku, lem kayu dan pilox. Untuk peralatannya, gergaji, cutter, pensil, kuas, palu, dan penggaris. Itu adalah peralatan yang harus kalian gunakan. Apa saja langkah-langkah untuk pembuatan tempat pensil? Yang pertama adalah dalam membuat tempat pensil terdapat 8 langkah yang harus diselesaikan. Apa saja? Yang kedua, membuat tas plastik. Nah, tas plastik biasanya cewek ya. Yang kalau misalkan tasnya penuh, biasanya cewek itu tidak malu membawa tas satu lagi. Biasanya di jinjing gitu ya, tas plastik. Nah, tas selama ini sangat bervariasi ya, menyesuaikan waktu dan situasi yang digunakan. Oleh karena itu, salah satu supaya menghasilkan tas yang bersifat unik, kemudian tidak harus terbuat dari kulit atau terbuat dari bahan-bahan yang mahal, ya, kita dapat membuat dari plastik. Ya, terbuat dari plastik tertentu akan menarik jika desainnya dikerjakan secara sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa membeli tas yang harganya sangat mahal, alangkah baiknya kita menemukan ide kita sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yaitu dengan menggunakan plastik yang bekas, ya. Dan tidak harus dari kulit atau dari bahan-bahan yang lain. Kita cari saja bahan yang mudah dicari oleh kita. Nah, contohnya adalah tas plastik. Apa saja alat dan bahannya yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah 4 kemasan plastik ukuran 450 ml. Yang kedua, bisban atau bias pita. Yang ketiga adalah renta katun atau renda air dan kain pelapis. Yang keempat adalah resleting atau kuncing tarik. Yang kelima ada penggaris, gunting, jarum, benang, jahit, serta mesin jahit. Langkah-langkahnya membuat tas plastik itu ada 7 ya. Nah, silakan nanti kalian cari di YouTube atau di internet. Membuat kolase. Membuat kolase itu biasanya terbuat dari koran atau majalah yang terbuat dari tempat sampah yang dapat
modifikasikan menjadi sebuah kerajinan kolase yang indah. Kerajinan kolase dengan memanfaatkan kertas bekas ya, dan menghasilkan sebuah kerajinan yang indah untuk dinikmati keindahannya. Jadi kalian bisa membuat kolase itu dari kertas atau yang sudah bekas ya. Apa saja persiapan alat dan bahannya? Bahannya yang pertama adalah majalah bekas atau koran bekas, kain dasar, rendah atau pita, lem, dan benang. Untuk alatnya adalah gunting, pensil, dan jarum. Langkah-langkahnya terdapat 5 langkah-langkah. Silakan kalian bisa lihat di atau di YouTube. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini tentang produk kerajinan yang terbuat dari bahan plastik dan kertas, semoga dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan ilmu yang Bapak sampaikan bisa diserap oleh kalian. Oke, sebelum Bapak selesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Selesai. Sekian dari Bapak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum